Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bu Astia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gabungan bangun datar. Oleh sebab itu, simak baik-baik penyampaian yang Ibu berikan ya. Nah, yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Tentukan luas bangun A, B, C, D, E. Nah, ketika kalian menemukan soal gabungan bangun datar, maka hal yang paling pertama kalian lakukan adalah mengidentifikasi bangunan-bangunan tersebut. Berarti ketika kita lihat seperti ini, berarti bangunan ini terdiri dari trapesium ABDE dan segitiga BCD. Berarti bangun yang pertama yaitu trapesium ABDE dan bangunan yang kedua yaitu segitiga BCD. Nah, kalau kita sudah identifikasi, baru kita menentukan ukuran-ukurannya. Apakah sudah setiap bangunan ini memiliki ukurannya masing-masing atau belum? Nah, kita lihat dulu yang trapesium. Trapesium ukurannya, maaf ya, Ibu hapus dulu. Oke. Apakah trapesium ukurannya sudah ada semua untuk mencari luasnya? Nah, di sini A, B, D, E. Berarti sini 12, sini 20. Nah, yang belum diketahui adalah tingginya ini. Oke. Berarti trapesium yang belum kita dapat adalah tingginya. Nah, sekarang yang segitiga. Segitiganya, ini Ibu pisahkan ya bangunannya untuk memudahkan. Nah, kemudian sini adalah segitiga BCD. Di sini 17, tingginya adalah 15. Nah, alasnya yang ini, BD-nya ini belum diketahui. Nah, karena ukuran-ukurannya ini ada yang belum diketahui, maka caranya adalah kita cari ukuran yang tidak diketahui. Nah, dengan cara kita lihat di sini. Nah, ini ada ukuran tinggi trapesium dengan alas dari segitiga, ini panjangnya adalah sama. Nah, berarti kita bisa mencari tinggi trapesium dari alasnya segitiga. Ini segitiga ini seperti dibalik ya. Berarti ini segitiganya seperti ini. Oh ya, Ibu ingin ingatkan lagi. Kalau ada tanda seperti ini, tanda garis, berarti panjangnya adalah sama. Nah, berarti ini Ibu pisahkan untuk mencari panjang DF dulu dengan cara Pitagoras. Di sininya adalah 15, sininya adalah 17. Ingat, mencari salah satu panjang yang tegak lurus dari segitiga, berarti hasilnya akan dikurangkan. Berarti panjang DF sama dengan 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Nah, sekarang 17 kali 17 hasilnya adalah 289. Nah, 15 kuadrat berarti 15 kali 15 yaitu hasilnya 225. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan. Nah, berarti hasilnya adalah di sini 64. Berarti akar dari 64 adalah 8 cm. Nah, berarti bisa dikatakan panjang DF-nya adalah yang ini ya anak-anak ya. DF-nya adalah 8 cm. Berarti kalau panjang BD-nya adalah berarti di sini sama ya, 8 cm. Berarti panjang BD sama dengan 2 kali 8. Hasilnya adalah 16 cm.
Nah, sekarang kita sudah menentukan ukuran-ukurannya semuanya, berarti sini 16 cm. Nah, sekarang kita sudah menemukan ukuran-ukuran, berarti tinggal kita mencari luasnya. Ini Ibu garis dulu ya, biar gampang. Berarti luas bangun pertama yaitu berbentuk trapesium, yaitu luasnya adalah setengah kali tinggi dikali dengan jumlah sisi yang sejajar, artinya atas dan bawah ya. Berarti setengah dikali tingginya tadi kita dapat 16, yaitu BD. 16 dikalikan dengan A tambah B, atas tambah bawah, berarti 12 ditambah dengan 20. Nah, hasilnya adalah kita tinggal jumlahkan sini, berarti 16 bagi 2 berarti sini 8. Berarti 8 dikalikan dengan 32. Nah, 8 kali 32. Nah, 8 kali 32 hasilnya adalah 256 cm persegi. Nah, sekarang kita tinggal mencari luas bangun kedua, yaitu berbentuk segitiga yang ini tadi. Yang kita sudah pisahkan. Ingat, yang ini untuk alas dan tingginya ini yang tegak lurus ya. Ini kan tegak lurus, berarti yang di bawahnya BD-nya adalah alas, maka FC-nya ini merupakan tinggi. Kalau kita lihat di sini ini. Ini ya, dari gambar ini. BD-nya alas, FC-nya adalah tinggi. Berarti untuk luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti alasnya tadi kita dapat 16. Oh, maaf, dibagi 2. Setengah kali 16 dikalikan tingginya adalah 15. Sekarang 16 dibagi 2 hasilnya 8. Sekarang 8 dikali 15. 8 kali 15 hasilnya adalah 120 cm persegi. Nah, berarti kita sudah dapat bangunan pertama dan bangunan kedua. Berarti luas bangun A, B, C, D, E tinggal dijumlahkan ya. Berarti 256 ditambah 120. Hasilnya adalah 376 cm persegi. Nah, inilah anak-anak cara untuk mengerjakan soal yang pertama. Nah, baiklah anak-anak, kita ke contoh soal yang kedua. Yang pertama adalah caranya tadi adalah mengidentifikasi bangunannya. Yaitu ketika kita lihat, maka bangunannya merupakan bangun layang-layang sama segitiga. Berarti bangun pertama adalah layang-layang. Layang-layang A, C, D, E. Kemudian bangun yang keduanya merupakan segitiga A, B, C. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini apakah ukurannya sudah ada semua. Nah, kita lihat di sini. Panjang AE-nya, panjang AB sama juga dengan panjang ED. EC. Kemudian panjang OE di sini adalah 8 cm. Nah, karena panjang OE-nya adalah 8 cm, karena ini layang-layang, maka panjang OC-nya juga di sini adalah 8 cm. Kemudian CD-nya. CD ini adalah 10 cm. Selanjutnya AE. AE di sini adalah 17 cm. Nah, karena yang ditanya adalah luas, masih ingat kan luas layang-layang? Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Nah, kita di sini belum dapat diagonal 2-nya. Diagonal satunya kita bisa dapat dari EC, yaitu 8 tambah 8 yaitu 16. Tapi diagonal 2-nya kita belum dapat. Maka di sini kita harus mencari diagonalnya. Kemudian untuk panjang AB
AB ini sama panjangnya dengan EC. Berarti di sini adalah 16 cm. Nah, sekarang ini tingginya. Tingginya ini sama dengan tingginya dari AO. Bisa dilihat ya. Nah, sekarang karena dia di sini, kita yang tidak ada adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya kita sudah dapat, tapi untuk tinggi segitiga kita belum dapat. Berarti kita cari tinggi segitiganya lagi dengan cara Pythagoras. Yaitu kita di sini ya. Berarti panjang di sini, ini kita bisa ambil dari sini. Ibu pindahkan sini. Nah, gambarnya seperti ini ya. Maaf kalau agak bengkok. Sini A, sini O. Di sini tadi ada 8, berarti sini 17. Nah, yang ditanya adalah AO-nya. Berarti AO-nya sama dengan akar dari ini sisi miringnya 17 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat. Hasilnya adalah 289 dikurangi 64, yaitu hasilnya adalah 225. Akar dari 225 hasilnya adalah 15. Nah, berarti kita sudah dapat tinggi dari ini, tinggi dari segitiga. Berarti tinggi segitiganya adalah 15 cm. Nah, kita sudah dapat tingginya. Nah, sekarang untuk diagonal dari layang-layang. Diagonal layang-layang adalah panjang AD. Oke, panjang AD. Nah, panjang AD di sini kita sudah tahu panjang AO, tapi kita belum tahu panjang OD. Nah, panjang OD kita cari lagi dengan cara Pythagoras. Nah, seperti ini ya. OCD. Berarti sini adalah 10, di sini 8. Nah, berarti untuk mencari panjang OD sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat. Berarti 10 kuadrat hasilnya adalah 100 dikurangi 64, hasilnya adalah 36. Akar dari 36 adalah 6 cm. Nah, sekarang kita sudah dapat panjang. Ibu hapus dulu ya, perhatikan gambar. Nah, ini Ibu hapus dulu gambarnya. Oke. Nah, sekarang panjang AO tadi kita dapat adalah 15 cm. Kemudian OD-nya kita dapat 6 cm. Sehingga untuk panjang AD sama dengan panjang AO ditambah dengan panjang OD, yaitu 15 ditambah 6, hasilnya adalah 21 cm. Nah, panjang AD ini masuk dalam diagonal 2. Nah, sekarang kita sudah dapat ukuran-ukurannya, tinggal kita mencari luasnya masing-masing bangunan ini. Oke, kita cari luas yang pertama, yaitu layang-layang. Berarti luas layang-layang atau bangunan pertama ya, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal satunya tadi adalah panjang EC dikali dengan panjang AD dibagi 2. Hasilnya adalah 16 dikali 21 dibagi 2. Oke, berarti hasilnya sini adalah 168 cm pangkat 2. Nah, sekarang luas segitiga lagi, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya tadi adalah panjang AB dikali dengan tingginya dibagi 2. Alasnya tadi kita dapat adalah 16 karena panjang AB sama dengan panjang EC.
dikalikan tingginya, yaitu 15 dibagi 2. Hasilnya adalah Ibu hapus dulu ya. Hasilnya adalah 120 cm². Nah, sekarang luas bangunan A, B, C, D, E sama dengan, ini tinggal dijumlahkan aja. Nah, dijumlahkan. Berarti 168 ditambah 120, hasilnya adalah 288 cm². Nah, inilah anak-anak tadi cara untuk mengerjakan soal yang kedua. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini agak berbeda dengan contoh soal yang pertama. Kenapa? Karena di sini ada sebuah tumpukan, seperti ada bangun jajar genjang yang ditumpuk oleh bangun trapesium. Seperti ini. Nah, di sini yang diarsir ini berarti dia bertumpuk ya. Tumpukan. Kalau Ibu bilang sih tumpukan. Nah, kalau digambar dia yaitu diarsir. Nah, untuk mencari soal seperti ini, maka kalian bisa mencarinya dengan rumus luas ini ya. Luas bangun seluruhnya. B itu bangun ya. Seluruhnya sama dengan luas bangun pertama ditambahkan dengan luas bangun kedua dikurangi dengan luas bangun yang diarsir. Nah, yang diarsir tadi adalah tumpukan. Nah, luas bangun yang pertama kita bisa lihat. Luas bangun yang pertama yaitu berbentuk jajar genjang. Masih ingat kan luas jajar genjang? Luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Nah, kita bisa melihat di sini digambar, perhatikan ya. Gambar panjang PE ini sama dengan panjang SR, berarti di sini adalah 20 cm. Ini PQ-nya. PQ-nya di sini yaitu menjadi alas, baru SE-nya di sini menjadi tinggi. Berarti alasnya adalah 20 cm dikali dengan tingginya adalah 6 cm, yaitu 120 cm persegi. Nah, sekarang kita cari lagi luas jajar genjang. Maaf, bukan jajar genjang ya. Trapesium. Yaitu rumusnya adalah setengah kali tinggi dikalikan jumlah sisi sejajar atas dan bawahnya. Yaitu tingginya kita bisa melihat di sini bahwa tinggi KN dari soal di sini kita bisa dapat bahwa tinggi KN sama dengan tinggi SE. Berarti tinggi KN berarti sini tingginya adalah 6 cm. Kemudian panjang NM ini sama dengan panjang, digambar ya, perhatikan ya. Panjang NM. Panjang NM sama dengan panjang SR. Berarti sini 20. Berarti bawahnya kita dapat, atasnya kita juga sudah dapat. Berarti tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Berarti setengah dikali tingginya adalah 6 cm dikalikan dengan jumlah sisi yang sejajar atas tambah bawah. Atasnya adalah 20 ditambah 12. Maka hasilnya adalah 6 dibagi 2 hasilnya 3 dikalikan 20 ditambah 12 yaitu 32. Nah, tinggal dikalikan. 32 dikali 3 hasilnya adalah 96 cm persegi. Nah, sekarang kita sudah dapat hasilnya. Luas bangun pertama, luas bangun yang kedua. Nah, yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Nah, sekarang kita bisa masukkan ke dalam rumus yang ini. Dan ini ya, kita pindahkan ke bawah sini. Luas bangun seluruhnya dari soal yang diketahui adalah 196 cm. Kemudian luas bangun yang pertama kita dapat adalah 120. Luas bangun keduanya yaitu 96.
dan luas daerah yang diarsirnya inilah yang ditanyakan. Kita simbolkan dengan L saja ya. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Berarti 196 sama dengan 120 ditambah 96, hasilnya adalah, bentar ya, yaitu di sini 216 dikurangi dengan L. Nah, di sini kita bisa pindahkan, L-nya pindahkan ke kiri, kemudian 196-nya pindahkan ke sebelah kanan. Karena tadi L-nya adalah dikurang, berarti dipindah sini plus ya, jadi plus. Berarti L sama dengan 216 dikurangi 196, hasilnya adalah 20 cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 20 cm persegi. Nah, itulah anak-anak cara untuk soal yang ketiga. Selanjutnya kita ke contoh yang terakhir. Nah, contoh yang terakhir ini sebenarnya sama aja dengan contoh yang ketiga. Cuma bedanya di sini adalah dia mencari luas daerah yang tidak diarsir. Artinya adalah luas daerah yang tidak ditumpuk. Nah, cara mencarinya yaitu sini luas daerah yang tidak diarsir itu didapat dari luas bangun pertama ditambahkan dengan luas bangun kedua dikurangi dengan 2 kali luas daerah diarsir. Yang ini yang tumpukan ini ya. Nah, sekarang ini kan kalau kita identifikasi di sini adalah segitiga. Luas bangun pertama adalah segitiga sama trapesium. Berarti tinggal kita cari aja luas bangunan segitiga. Luas bangun yang pertama ya. Di sini adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kita sudah dapat yaitu 12. Berarti tinggal dikalikan tingginya 16. Baru dibagi 2. Itu hasilnya adalah 12 dibagi 2, 6. Berarti 6 dikali 16 hasilnya adalah 96 cm persegi. Nah, sekarang kita bisa cari lagi luas bangun yang kedua. Luas bangun yang keduanya adalah trapesium lagi. Berarti setengah kali tinggi dikalikan jumlah sisi yang sejajar. Yaitu setengah dikali tingginya adalah 12 dikalikan dengan jumlah sisi yang sejajar. Nah, sisi yang sejajar ini untuk bawahnya ya. Berarti ini tadi adalah 12, lihat gambar ya. 12 cm ditambah dengan 7 cm. Berarti di sini adalah 19 ditambah dengan, oh maaf terbalik ya. Kita atas dulu. Atasnya adalah 10 ditambah dengan 19. Berarti sini tinggal coret 12 bagi 2 hasilnya 6. Tinggal dikalikan dengan 29. Nah, 29 dikali 6 hasilnya adalah 174 cm. Berarti kita sudah dapat luas bangun pertama dan luas bangun yang kedua. Sekarang luas bangun yang diarsir. Nah, luas bangun yang diarsir ini, oh ternyata ibu lupa satu. Luas bangun yang diarsir ya, kita cari lagi. Ibu pindahkan di atas sini aja ya, biar gampang. Lihat di bawah soal. Nah, luas bangun yang diarsir, perhatikan gambar. Nah, luas bangun yang diarsir ini kan segitiga. Berarti tingginya harus kita cari, yaitu dengan cara Pitagoras lagi. Berarti kita cari dengan cara Pitagoras. Ini. Nah, ini tadi kan 12. Panjangnya adalah 12. Berarti di sini adalah 6. Karena ini tanda ini yang ibu lingkarin ini, berarti tandanya panjangnya sama, berarti sini 10. Berarti mencari tingginya yaitu dengan cara Pitagoras lagi, yaitu 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, yaitu 100 dikurangi 36 hasilnya adalah 64. Akar dari 64 hasilnya adalah 8 cm. Berarti luas daerah yang diarsir, ini ibu tambahin ya, luas
daerah yang diarsir, yaitu setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah alasnya adalah 12, tingginya adalah 8. Berarti 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. 6 kali 8 48. Nah, tinggal kita pindahkan. Ini adalah luas daerah yang tidak diarsir. Kita tadi sudah dapat rumus dari atas ya. Berarti luas bangun yang pertama yaitu 96 ditambahkan dengan luas bangun yang kedua 174 dikurangi dengan 2 kali luas daerah yang diarsir yaitu 48. Sekarang kita tinggal jumlahkan. Berarti sini 96 tambah 174 yaitu 270. Nah, kemudian dikurangi dengan 2 kali 2 dikali 48 yaitu 96. Nah, sekarang 270 dikurangi 96 hasilnya adalah 174. Wah, kembali lagi ya. 174 cm persegi. Berarti luas daerah yang diarsir adalah 174 cm persegi. Nah, inilah anak-anak cara untuk mengerjakan soal yang keempat. Nah, sampai di sini dulu penjelasan yang Ibu berikan. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan tentang tentang gabungan bangun datar. Jadi jangan lupa ketika kalian ingin mengerjakan, identifikasi dulu bangunan-bangunan yang menyusun bangun tersebut, kemudian identifikasi ukuran-ukurannya. Jika ukurannya ada yang belum didapat, maka kalian cari dulu. Kalau misalkan butuh untuk mencari dengan Pitagoras, maka kalian cari dengan Pitagoras. Selanjutnya, kalau sudah menentukan ukuran-ukurannya, baru kalian mencari masing-masing luasnya, dan selanjutnya baru digabungkan semuanya. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang gabungan bangun datar. Semoga kalian paham, dan sampai sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.